Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Arus mudik maupun perjalanan berlibur di musim Natal dan Tahun Baru ini sudah memasuki puncaknya. Bukan hanya menentukan destinasi dan aktivitas selama berlibur, ada sejumlah kerawanan yang tetap perlu kita waspadai. Lantas apa saja yang perlu diperhatikan agar libur Nataru tetap waspada? Berikut kami paparkan fakta-faktanya untuk Anda. Jadi pemirsa, selama musim Natal dan Tahun Baru ini Polri telah memetakan ada sebanyak 700 titik rawan kecelakaan maupun rawan kemacetan yang sebagian besarnya ini berada di wilayah Pulau Jawa. Nanti kami akan paparkan pada Anda di mana saja titiknya. Nah, kemudian kapan periode paling ramai di libur Nataru ini? Kalau bicara soal puncak arus mudik, diprediksi akan terjadi tanggal 21 Desember sebelum Natal dan 28 Desember sebelum Tahun Baru. Nah, bukan hanya perjalanan sebelum Hari Raya yang perlu diantisipasi, tapi juga kepadatan setelah nanti Hari Raya atau ketika masyarakat ini akan kembali pulang ke perantauan begitu. Ini harus diantisipasi adanya puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada 1 dan 2 Januari 2025. Berapa banyak sebetulnya warga yang melakukan perjalanan Nataru? Pemerintah memperkirakan ada 110,67 juta orang yang akan melakukan perjalanan di musim Natal dan Tahun Baru ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat di mana saja titik rawan macet dan kecelakaan yang telah dipetakan khususnya di wilayah Pulau Jawa. Kita mulai dari paling barat pemirsa, yaitu di ruas tol Jakarta Merak sampai ke pelabuhan penyeberangan. Ini memang biasa terjadi adanya kepadatan atau kemacetan antrian kendaraan sampai ke dalam tol jika kemudian arus kendaraan ini sudah tidak terbendung yang akan memasuki ke wilayah Pelabuhan Merak, sehingga perlu diantisipasi terjadinya kepadatan sejak di ruas tol Jakarta Merak. Kemudian untuk di tol Jakarta Cikampek ini juga yang menjadi titik yang perlu diantisipasi terjadinya kemacetan mulai dari kilometer 46 hingga kilometer 60 karena adanya bottleneck atau pertemuan antara arus kendaraan baik itu yang dari tol layang MBZ ataupun dari jalur reguler, sehingga kerap kali terjadi kepadatan maupun kepadatan yang mendekati gerbang tol Cikampek Utama. Kalau kita turun sedikit ke arah selatan wilayah Jawa Barat, pemirsa, yang perlu diantisipasi kepadatan ataupun kemacetan ini juga adalah di tol Purbalenyi dan juga tol Cipularang, terutama untuk memasuki kawasan wisata seperti di Lembang, Ciwidey atau di kawasan Bandung lainnya. Kepadatan kerap kali terjadi di kilometer 120 hingga 130. Kita berlanjut ke arah Jawa Tengah di tol Cipali, ruas Batang Semarang juga diprediksi akan terjadi kemacetan, terutama di titik pertemuan kendaraan dari gerbang di tol Krapyak, Semarang dan dari tol Batang Semarang atau gerbang tol Kali Kangkung. Selain itu pemirsa, bergeser lagi ke arah timur seperti di tol Solo Ngawi hingga Ngawi Surabaya juga perlu diwaspadai adanya titik lelah setelah biasanya supir ini melakukan perjalanan cukup panjang dari arah barat Pulau Jawa menuju timur. Titik lelah yang biasa terjadi ini adalah di kilometer 542 atau 543, sehingga perlu diantisipasi kalau memang Anda yang berkendara ini sudah mulai lelah, sebaiknya segera beristirahat ke rest area terdekat. Ini juga mengapa rest area menjadi salah satu titik rawan baik itu kepadatan atau juga kemacetan jelang memasuki atau keluar dari rest area. Biasanya di musim-musim ramai seperti Nataru ini petugas akan mengimbau ya agar pengguna jalan ini tidak terlalu lama untuk memanfaatkan waktu di rest area atau bisa mencari tempat istirahat alternatif di luar jalur tol. Sementara itu kalau di luar Pulau Jawa yang juga diantisipasi masuk dalam titik-titik rawan di musim Nataru ini seperti di tol Trans Sumatera hingga tol Bali Mandara yang diprediksi ini akan ramai menampung wisatawan. Sekarang kita lihat pemirsa apa saja rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan tadi. Rekayasa lalu lintas kalau berbicara misalnya di ruas jalan tol, ini untuk di tol Trans Jawa sudah disiapkan ada rekayasa kontraflow yang mana biasanya akan dimanfaatkan ada satu lajur yang berlawanan arah, ini kemudian akan dimanfaatkan untuk menampung arus kendaraan dari yang cukup ramai titiknya.
Ini akan dilakukan secara situasional atau tidak ada memang jam-jam khusus begitu. Jadi nanti akan sangat tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Kemudian juga ada rekayasa lalu lintas di destinasi favorit, misalnya di kawasan Puncak Bogor, di mana dari pihak Polres Bogor ini sudah menyiapkan ada beberapa rekayasa lalu lintas seperti one way, ganjil genap, ataupun nanti akan diadakan Car Free Night. Ini untuk one way yang sering sekali diberlakukan di kawasan Puncak, juga jam-jamnya bersifat situasional. Sementara untuk ganjil genap seperti kami beritakan sebelumnya bahwa memang diberlakukan di kerap kali di akhir pekan atau nanti jelang hari raya seperti tanggal 24 atau 25 Desember kemungkinan akan kembali diberlakukan, tapi dengan catatan jamnya juga situasional. Sementara untuk Car Free Night ini memang dari pihak Polres Bogor juga sudah mengeluarkan pengumuman bahwa Car Free Night ini akan dijadwalkan di tanggal 31 Desember nanti untuk mengantisipasi jika nanti akan ada pergerakan masyarakat yang ingin masuk, padahal di kawasan Puncak ini sudah cukup ramai sehingga akan diberlakukan Car Free Night. Sementara itu pemirsa, bukan hanya di jalur darat tapi juga untuk transportasi penyeberangan seperti di kawasan Pelabuhan Merak menuju ke Bakauheni, ini juga ada sejumlah langkah antisipasi yang sudah disiapkan oleh pihak ASDP atau pengelola bersama dengan petugas pengamanan. Misalnya adalah dengan menyiapkan sebanyak 28 hingga 33 unit kapal untuk penyeberangan. Ini nanti akan dioperasionalkan sesuai dengan kebutuhan, paling minimal adalah 28. Kalau kemudian kendaraan atau penumpang ini semakin ramai untuk menyeberang, maka akan dimanfaatkan sampai maksimalnya yaitu 33 unit kapal. Kemudian ada juga pemberlakuan sistem delay traffic di jalan tol kilometer 68 dan 43. Selain itu juga pihak ASDP ini sudah berkoordinasi misalnya dengan pihak Pelindo untuk menyiapkan pelabuhan BBJ Bandar Bakaujaya dan juga pelabuhan Ciwandan khususnya untuk kendaraan barang atau sepeda motor misalnya bisa jadi diberlakukan pengalihan untuk berangkat menyeberang dari dua pelabuhan ini BBJ dan juga Ciwandan. Dan selain itu juga disiapkan ada sistem tiba, bongkar, berangkat di Pelabuhan Bakauheni. Jadi ketika kapal baru saja bongkar atau menurunkan penumpang, ini tidak memuat penumpang lagi. Jadi langsung kembali ke Pelabuhan Merak agar pergerakan ini bisa lebih cepat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.